kasih. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Untuk pertama kali saya di Perawang, ya. Jadi kebetulan ada nganggur kurang lebih 1 minggu. Jadi buku yang saya tulis ini kerangka ini sudah dari tahun 2016, tapi saya belum tulis, masih dalam kerangka, dalam bentuk PPT. Karena saya nulis ini, buku-buku yang saya tulis ini semua menggunakan referensi Tripitaka, yaitu bagian dari sutta. Yang prosesnya agak lama, setiap subnya itu kan menggunakan sutta. Sutta itu bagian dari Tripitaka. Tripitaka itu dibagi jadi 3, Vinaya, Abhidhamma, sama sutta. Sutta itu khotbah-khotbah pendek maupun panjang. Ini ketika cinta harus memilih ini cuma judulnya aja, biar agak saya buat romantis itu. Kenapa? Biar orang penasaran, dikira novel, bukan novel. Kalau covernya ini Siddhartha, ketika dia harus bersaing memperebutkan Yasodhara dengan banyak pangeran. Ini perjuangannya Siddhartha untuk mendapatkan seorang putri yang cantik. Ini buku pertama ini cukup menarik sih kalau saya. Umat Buddha sekarang itu baca buku baru 1 halaman belum nyampe udah ngantuk. Tapi kalau lihat TikTok itu 3 jam nggak ngantuk ya. Iya kan? Tahan lama kan kalau lihat TikTok 3 jam. Sekarang anak muda lama. Tapi dengan bentuk buku ini orang bangga, walaupun nanti Anda dapat sampai rumah ditaruh di lemari. Beberapa umat saya tanya, udah dibaca belum? Belum berarti. Ngapain kamu nanya jodoh sama saya? Baca dulu dong kitab yang saya buat. Situ ada semua. Ya, ini bisa untuk parenting. Yang ibu-ibu punya anak remaja, juga untuk remaja bagaimana berpikir realistis untuk mendapatkan pasangan hidup. Nah, buku yang kedua ini sebenarnya kan berseri. Pacaran dulu, nyari dulu, nikah, baru caranya agar harmonis itu kayak mana. Ini di sini. Makanya di Buddha itu menikah itu bukan sebuah kewajiban. Ada 2 pilihan kan, kalau di Inti Utaka itu ada 2 pilihan jalan hidup. Bisa hidup berumah tangga, menikah, tinggal bersama suami, istri, anak-anak, ya, kerja, bisa menjadi seorang pertapa, hidup selibat, jadi biksu, di biksuni. Tapi saya nggak mau nikah juga nggak mau jadi biksu, ya boleh. Kamu harus banyak berbuat baik, biar orang-orang di sekitarnya itu juga peduli ketika nanti suatu saat kamu tua. Kan membangun ikatan sosial. Ini nggak mau nikah, nggak mau berbuat baik, begitu tua repotin orang. Siapa? Begitu tua nyari orang. Kan harus berbuat baik. Sehingga ketika masa tua, masa sulit, orang-orang itu peduli. Dia itu rajin berbiara, yuk kita coba dapat duit, kan gitu kan. Namanya membangun sosial atau di lingkungannya, sehingga tidak muncul ketakutan. Ketika memang hidup panjang, 2 pilihan, ya Anda nggak usah khawatir, nggak ada kewajiban. Sedangkan orang berumah tangga itu kan fenomenanya macam-macam. Enak jadi biksu atau enak menikah, punya anak istri, punya suami.
Anda melihat saya itu bahagia enggak? Eh? Saya juga melihat Anda orang bahagia. Lalu yang disebut kebahagiaan yang seperti apa? Kan begitu. Kebahagiaan rumah tangga yang seperti apa yang Anda cari? Menikah itu kan, orang menikah itu kan harus siap dengan berbagai kemungkinan. Banyak banyak yang harus Anda siapkan, baik finansial maupun mental. Karena ketika Anda bertemu dengan pasangan Anda, lalu memutuskan untuk menikah, ada kedua kemungkinan di situ. Pasanganmu itu orang yang baik atau orang yang buruk. Karena kalau orang mau cari pacar itu kan semua yang dikeluarkan jurus yang baik-baik ya. Nggak punya mobil bilang punya mobil, nggak punya rumah bilang punya rumah, nggak punya tabungan bilang punya tabungan, ya, nggak punya kerjaan bilang punya kerjaan, mau nikah modal utang, kan macam-macam. Bilangnya rajin, baik, penuh perhatian, begitu sudah menikah ternyata nggak cekatan, gitu. Kan kemungkinan-kemungkinan itu banyak terjadi. Anda lihat di konten-konten TikTok, IG, Facebook. Waktu pacaran itu, wah romantis sekali, selfie sana, upload. 3 tahun kemudian menikah, jalan 6 bulan, ini berlebam-lebam. Ada kan? Makanya orang menikah itu kalau Anda nggak cermat itu seperti orang judi. Makanya kan di sini judulnya ketika cinta harus memilih. Anda harus cermat benar, nyari itu. Makanya menikah itu kan bukan bicara emosional saja, butuh kecermatan. Orang yang mau diajak hidup bersama Anda itu bukan bicara sebulan 2 bulan, tetapi seumur hidup. Kan begitu. Orang yang siap diajak menderita, orang yang siap diajak bersuka cita bersama. Artinya kan Anda harus jelas benar. Orang yang dikhawatirkan itu, kata Buddha, kenapa dia menikah? Dia bilang ini, istri itu adalah teman yang baik. Anda butuh teman. Anda kan takut sendiri. Semakin hari tubuh ini kan menua. Anda sakit. Ketika sakit yang bakal merawat siapa? Anak-anak batinnya kalau anak-anak tinggal bersama Anda. Kalau enggak, punya anak perempuan, dia ikut suami, jauh dari orang tua. Punya anak laki, ternyata pasangan dia istrinya orang yang mapan, dia harus ikut ke sana. Oh ternyata istrinya itu anak satu-satunya, nggak bisa pergi, dia harus ikut. Ketemu laki sendiri. Sama siapa? Sama pasangan. Suka duka itu yang harus Anda miliki di situ adalah ketakutan kesendirian. Lalu ketika Anda itu punya masalah, ada tempat cerita, yaitu pasangan, ada yang mendengarkan. Ketika Anda punya kecemasan, ada orang yang melindungi. Kan begitu. Anda kan punya ketakutan, kekhawatiran itu. Mau jadi biksu nggak berani, jadi biksu ini takut. Mau nikah, ya kalau ketemu yang tepat. Baik cowok maupun cewek sama, akan menghadapi masalah yang sama. Jangan dipikir cowok itu saya bebas gitu. Anda akan tua. Ketika Anda tua itu Anda butuh teman. Banyak kan kasusnya. Saya
lihat IG dari seorang pembina panti jompo. Dari sekian persen penghuni panti jompo laki-laki yang kena stroke ini, dulunya itu adalah orang yang menyia-nyiakan pasangannya, meninggalkan dan tidak merawat. Lalu ketika tua dia ingin kembali tidak diterima. Dan dalam kondisi sakit rata-rata kena stroke. Laki-laki sih ada aja. Kamu meninggalkan pasanganmu, tidak menafkahi anak istri, pergi dengan perempuan lain, siap suap tuanya itu 78% berberapa itu pengamatan dan dari mereka, dari pembina dari pantai jompo. Tapi ada kasus juga ketika saya bawain buku ini. Ya, seorang bertanya, Bante, dia mau cerita aja nangis dulu. Saya punya mantan suami yang meninggalkan saya ketika anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya berdua berjuang sendiri sampai sekarang saya nggak menikah demi anak-anak saya. Tapi sekarang mantan suami saya ditinggalkan pasangannya dan sudah tua dalam kondisi stroke sakit. Dia mau kembali ke saya. Bagaimana ya nanti? Dosa nggak saya kalau nggak terima? Dia tanya gitu. Lalu saya tanya balik. Kalau ibu itu sekarang dari ditinggalkan sampai sekarang hidupnya bahagia tidak? Bahagia kan? Nyaman dengan kesendirian bersama anak-anak? Iya. Ada keinginan untuk terima mantan suami itu? Tidak. Ya sudah, tidak usah diterima. Ya cuma minta validasi itu. Ya saya bilang, udah nggak usah diterima. Jalani hidupmu bersama aku. Enggak dosa Bante, enggak. Udah saya tegas. Daripada saya menciptakan satu hal yang mereka bangun puluhan tahun hidup bahagia, masuk orang yang pernah mencelakai dia. Lalu dalam kondisi seperti itu, lalu nanti masuk ke situ emosionalnya nggak bagus, marah-marah terus. Gawat. Ada kepala rumah tangga atau sebagai istri, lalu kamu itu tidak menjalankan tugasnya masing-masing, meninggalkan dan tidak setia, ya sama saja kamu dosa. Kan menghibur karma buruk. Maka tujuan itu harus jelas ketika Anda nikah. Berumah tangga sekarang itu tujuannya. Kalau Anda ingin kepuasan, ganteng, cantik, ya nggak mungkin. Orang Anda makin hari makin tua kok. Mau dipoles apa lagi? Coba lihat istrimu, lihat suamimu. Sudah berjalan berapa tahun? Kita ketemu lagi 5 tahun kemudian, kita sudah tua-tua. Kan begitu? Gak akan selesai mencari kesenangan itu. Tetapi mencari spiritual. Spiritual itu adalah welas asih, tanggung jawab, cinta. Itu spiritual. Hingga Anda pada akhirnya nanti Anda seperti ya saudara mencapai kebudayaan bersama. Tujuan sejatinya itu. Lalu kalau hidup berumah tangga itu kan mesti konflik, Bante. Ya sudah pasti. Siapa di sini yang sudah berumah tangga nggak pernah bertengkar? Ayo tunjuk cari. Langsung saya kasih hadiah buku. Yang nggak pernah bertengkar sesama pasangan. Ayo. Ada? Nggak ada. Kalian itu juga membawa ego masing-masing dengan keras kepalanya. Kenapa begitu? Karena budaya Anda nggak sama. Dari kecil
hingga Anda menginjak remaja hingga dewasa. Itu pola didiknya sama enggak? Beda. Teman-temannya sama? Beda. Latar belakang keluarganya sama? Beda. Anda dari latar belakang pendidikan, pergaulan, keluarga, ya, beda semua. Lalu Anda bertemu, mencoba menyatu. Hanya dalam waktu hitungan tahun. Anda pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu untuk menyamakan persepsi, mungkin enggak sama? Mungkin enggak sepenuhnya bisa sama ini? Kan enggak mungkin. Anda ngomongin rasa makanan aja bisa bertengkar. Anda ngomongin tentang cita-cita masa depan anak-anak, Anda pun bisa berselisih. Anda ngomongin tentang wihara. Anda punya suami nggak aktif ke wihara, kamu aktif ke wihara. Coba kamu curhat tentang wihara ke suamimu. Kalau nggak malah ditimpalin. Loh kenapa? Karena pengalamannya nggak sama. Anda sama suami istri sama-sama ke wihara. Ketika ngomongin program, bertengkar nggak di rumah? Bertengkar nggak? Ya pasti bertengkar. Wah nggak bisa begitu nih, harus begini. Ah papi itu. Bagaimana bisa begitu, pi? Coba gini. Pasti ribut. Baru ngomongin sosial. Yaitu itulah yang disebut dengan edukasi. Ya, Anda itu ketika menikah suami istri, emang tahu pernah belajar psikologi anak? Ada yang belajar psikologi anak? Psikologi perkembangan? Psikologi manula? Psikologi keluarga? Ada? Nah, nggak ada kok Anda sok tahu. Wah ini yang benar ini. Ya bertengkar lah. Belajar aja nggak pernah. Iya. Laki sama perempuan itu sama enggak? Perempuan sama laki sama enggak, Bu? Sama enggak? Beda. Secara otonomi tubuh sama enggak? Ada. Laki-laki menstruasi. Ada. Itu penderitaan wanita. Kata Buddha, ketika seorang wanita dibawa oleh seorang pria, dijadikan seorang istri, ada penderitaan yang dia alami. Pertama, dia meninggalkan keluarganya. Ya begitu ikut Anda, dia meninggalkan keluarganya. Kedua, dia harus hamil, melahirkan, 3 menstruasi. Ini penderitaan. Lalu ketika istrimu dibawa ke rumahmu, tinggal bersama saudara dan sebagainya, ketika bertengkar dia mau ngeluh sama siapa? Dia jauh dari saudara dan keluarga. Tempat satu-satunya untuk berkeluh kesah itu cuma suami. Lalu suaminya nggak ngerti, apa nggak tekanan batin dia tuh. Dia gemuk karena terpaksa, karena ketika jengkel makannya banyak, masih mending. Atau dia itu harus mengalami tekanan batin lalu kurus kering. Ada kan yang ngalami begitu? Ada. Saya pernah konseling beberapa orang ngalami begitu, tinggal sama mertua. Semua salah. Kayak mana batin? Kamu sebelum menikah sama suamimu, kamu kan sudah tahu mertuamu seperti apa. Iya sih batin. Kan saya sudah kasih tahu mertuamu seperti apa. Kamu harus siap-siap. Apapun yang katamu benar, di mata mertuamu itu tidak pernah benar. Terus kayak mana Bante? Ya udah dengerin aja. Tidak perlu kamu memvalidasi bahwa kamu itu harus didengarkan.
Tapi kamu harus mendengarkan apa kata mertua. Soal dijalankan atau tidak pilihan. Yang penting tidak menimbulkan pertengkaran. Itu penting. Iyalah ngapain? Udah fokus dengan aktivitas. Karena orang kalau sudah tambah usia itu susah. Nah ini Anda harus sama-sama mengerti secara psikologi emosionalnya bagaimana, ya kan, secara otonomi tubuh itu bagaimana, sehingga anak Anda ini bisa saling melengkapi untuk menselaraskan. Wah, istriku capek, suamiku capek, dia lagi jenuh. Kenapa, Pi? Biasa bekerja. Cerita loh, Pi. Dia nggak bisa cerita. Dia merasa bisa menyelesaikan sendiri. Itu suami. Makanya kan Anda itu, kenapa kok terjadi masalah-masalah? Anda nggak paham. Anda nggak paham. Secara emosional nggak saling memahami. Secara otonomi bahkan Anda cuek. Secara otonomi tubuh. Wanita itu orang yang paling teliti dalam segala hal. Anda ngomong apa, dia teliti. Matanya paling jeli. Itu wanita. Kenapa kok bisa begitu? Karena ketika dia melahirkan, mereka itu sudah terdidik secara natural, merasakan emosi dari anak-anaknya. Nangis, oh butuh makan, butuh minum, sakit. Bahkan ketika dia hamil aja sudah merasakan. Maka mereka itu orang yang paling jeli. Paling jeli. Laki-laki kalau bohong, ketahuan sama istri itu. Tapi istri kalau bohong, nggak bakal diketahui suami. Karena suami nggak akan jeli. Nggak mati. Orang paling jeli. Maka Anda jangan mempertengkarkan ketika mereka itu menjadi seorang pengamat, pemerhati. Itu wanita. Karena dia itu memang terdidik secara naluri. Sedangkan laki-laki itu terdidik dengan melindungi. Itu. Anda melihat istrinya dihina, marah. Laki-laki nggak akan. Gitu. Makanya problemnya banyak. Hanya Anda harus begitu mau menikah itu harus banyak belajar. Karena banyak hal yang harus Anda hadapi. Ketika orang berumah tangga, Anda menikah itu kan cari masalah. Bukan meringankan masalah. Anda menikah itu sedang menambah masalah. Jangan terlalu ideal. Wah, saya menikah untuk meringankan beban, berarti beban dari mana? Nggak ada ceritanya. Karena ketika Anda dipertemukan dengan calon suamimu, calon istrimu, latar belakangnya sudah beda. Begitu Anda satu rumah, semua karakternya muncul. Tambah masalah kan? Lalu Anda yang biasanya kemana-mana jalan sendiri, biasa kemana-mana harus langsung pergi, harus izin, harus permisi. Ketika Anda di luar sampai malam, Anda sudah harus berpikir 2 kali di rumah ada anak-anak, ada istri. Ketika Anda itu biasa ngumpul sama temen, habiskan uang separuhnya dan sebagainya, sekarang Anda harus berpikir, anak istriku butuh kesejahteraan. Kan begitu? Banyak hal, makanya Anda itu ketika sudah menikah, kebahagiaanmu itu dicurahkan kepada pasanganmu dan anak-anakmu. Itu sudah terbagi semuanya. Kebahagiaanku adalah untuk anak-anakku, kan begitu. Kebahagiaanku adalah untuk pasanganku. Bukan kamu harusnya membahagiakan saya. Bukan menuntut, tapi orang yang saling memberi. Ketika orang sudah
berumah tangga. Ketika Anda itu tidak memiliki kecemasan, ketika berumah tangga Anda harus berbagi kecemasan. Istriku bagaimana, suamiku bagaimana, jam segini kok belum pulang, ada apa, kok nggak kasih info. Suami, istri di rumah sudah mikir begitu. Ya. Kenapa? Ini yang disebut cinta. Cinta itu memperjuangkan orang-orang yang dia sayangi agar terlindungi. Itu disebut orang-orang yang agung, orang-orang yang berkarakter mulia. Ya. Nah, Anda bagaimana? Gitu. Enak ningkangan. Ya enak kalau Anda itu bertemu dengan pasangan yang tepat. Kalau tidak bertemu dengan pasangan yang tepat, hidup seperti di alam neraka. Keluar salah, nggak keluar salah. Kasih makan ini salah, kasih makan itu salah. Ngomong salah, diam salah. Semua salah. Mau hidup sendiri nggak bisa. Mau jadi bante, aduh. Jadi bante. Menderita. Buktinya kan banyak yang nggak tahan. Sudah tahu menikah berumah tangga punya banyak masalah. Nekat nikah. Ya. Itu fenomena kehidupan berumah tangga kata Buddha. Makanya ketika Anda itu menikah itu Anda itu sebenarnya nyari teman soulmate seumur hidup. Ya. Makanya Buddha ngasih gambaran apa? Ketika ada seorang berumah tangga bernama Wisaka, kamu itu harus bisa menjadi orang yang memiliki karakter seperti seorang ayah dan ibu. Istri yang berjiwa ayah dan ibu, berjiwa orang tua, suami yang berjiwa orang tua. Pasanganmu itu adalah anak-anakmu. Ketika dia berkeluh kesah, kamu siap mendengarkan. Kenapa, Mi? Udah cerita dia. Lalu suami ini adalah orang yang berpengetahuan luas, yang cerdas. Dia mampu menjadi seorang konselor bagi istrinya, mendengarkan, mengeksplor, sampai pada akhirnya dia merasakan kelegaan. Nah, Anda kan tidak pernah belajar konseling. Saya belajar konseling 4 tahun. Nah, Anda itu tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang konseling, seorang konselor yang harus mengkonselor anak-anak, pasangannya. Kan begitu? Makanya Anda itu orang yang nekat, modal nekat. Banyak kan orang menikah modal nekat kan? Takut enggak laku-laku atau sudah cinta setengah mati, begitu menikah malah mati sepenuhnya. Ini banyak kasus begitu. Artinya apa? Ketika Anda punya teman, itu dijadikan satu alasan untuk hidup saling menjaga satu sama lain. Lalu anak-anak ini dididik agar dia memiliki bakti kepada kedua orang tua. Anak-anak yang selalu cemas ketika melihat orang tuanya dalam kesendirian. Tapi kan nggak semua anak-anak terdidik seperti itu. Kenapa? Ya karena orang tuanya memang tidak mengajarkan. Anak-anak itu tumbuh dan terbentuk juga dari lingkungan orang tua, keluarga. Seperti apa anakmu, dan itulah yang terjadi. Iya kan? Kan banyak kasus. Tapi Anda tidak perlu berharap terlalu besar. Enggak semua anak-anak harus bersama Anda. Anda juga harus siap sendiri. Kalau sendiri nanti nggak ada yang merawat, ya sudah. Nikmati aja perjalanan. Saya pun sama. Jadi biku nanti siapa yang merawat ya Bante? Emang Bante nggak khawatir? Saya lahirin sendiri, mati nanti ya sendiri. Kalau sakit kayak mana? Sakit ya dinikmati.
Syukur bisa diobati. Nggak bisa ya sudah, paling mentok mati. Selesai dunia saya. Kan begitu. Anda pun sama kelak. Ketika anak-anak Anda sudah berumah tangga, Anda di antara dua hal, bersama atau sendirian. Ya gitu ya. Dan kalau sudah nenek-nenek gini, hiburannya siapa? Cucu. Iya kan? Ayahnya. Kalau cucunya pulang itu yang dirindukan cucunya atau anaknya? Cucunya. Saya lihat konten itu. Ya memang seperti itu pada kenyataannya begitu. Saya pernah ngonseling orang itu, anaknya bertengkar sama orang tuanya karena berbagai macam tuntutan. Lalu orang tuanya bilang, Bante, saya itu takut tuh Bante. Takut kemana? Kenapa? Takut saya nggak boleh ketemu cucu saya. Terus kayak mana sekarang? Konseling. Ya, nanti kalau Anda sudah menikah, lalu punya anak, bawa anakmu ke rumah orang tuanya. Itu hiburan bagi dia di usia senjanya. Ya, ada konten itu. Mama, ketika kecil, mama yang merawat anak. Sekarang anakmu saya rawat karena menikah sama saya. Nanti kalau saya melahirkan, mama yang rawat anak saya ya. Jadi baby sister ternyata emaknya itu. Tapi enjoy ya. Ada yang enjoy bersama cucunya, ada yang tidak enjoy. Yaitu fenomenanya dalam kehidupan rumah tangga. Maka sewaktu-waktu ketika Anda sudah menikah, punya anak, ya sekali waktulah kunjung. Kalau jauh ya kunjung. Kalau deket ya ada waktu luang me time sama orang tua, bawa cucu. Karena mereka merindukan sekali. Kalau enjoy, happy kan mereka usianya panjang, sehat. Gitu. Gitu ya.